Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nabiyana sayyidina wa ala mursalin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah psikologi belajar serta teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar secara global dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama faktor internal, faktor dari dalam diri siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar, approach to learning, yakni jenis upaya belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. Karena setiap siswa itu memiliki cara belajarnya masing-masing ya, jadi setiap guru itu harus menggunakan metode-metode yang berbeda. Misal kalau di kelas 1 itu kalau di TK, anak TK itu lebih cenderung suka yang bermain, berarti seorang pendidik harus menggunakan metode permainan, belajar sambil bermain. Nah, faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersikap konseling terhadap ilmu pengetahuan dan bermotif intrinsik, faktor internal umpamanya biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, seorang siswa yang berintegrasi tinggi, faktor internal, dan mendapat dorongan positif dari orang tuanya, faktor internal memungkinkan memiliki pendekatan belajar yang lebih mementingkan kapasitas hasil belajar. Jadi karena pengaruh faktor-faktor tersebut, di ataslah muncul siswa-siswa yang high achiever, berprestasi tinggi, dan underachiever, berprestasi rendah atau gagal sama sekali. Karena setiap orang itu kan beda-beda. Kadang dalam belajar itu, dalam guru apabila menerangkan ada siswa yang langsung paham dan ada siswa yang sedikit pahamnya itu agak lama kayak gitu. Terus yang kedua faktor internal siswa. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek fisiologis bersifat jasmania dan aspek psikolog yang bersifat rohania. Aspek fisiologis kondisi umum jasmani dan tonus tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan seterusnya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi tubuh siswa yang lemah, apalagi jika disertai sakit kepala misalnya, menurunkan kualitas rasa cipta, sehingga materi yang dipelajari pun kurang atau tidak berbekas. Apabila siswa sedang sakit, maka materi yang diterangkan oleh guru itu lebih memungkinkan lama untuk dicerna, bahkan kadang sama sekali tidak dicerna karena dalam dirinya itu sedang sakit gitu. Maka sebagai seorang pendidik itu, misal ada anak yang sakit, harus lebih tanggap, misal dibawa ke UKS dulu, diberi minyak angin apa gimana supaya siswa itu kondisinya fit kembali. Apabila emang sakitnya
lumayan parah, maka lebih baik disuruh pulang dulu kayak gitu. Jadi untuk istirahat terlebih dahulu lah. Yang kedua yaitu aspek psikologis. Banyak faktor yang termasuk aspek psikologi yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. Namun di antara faktor-faktor rohani siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa. Yang kedua sikap siswa. Yang ketiga bakat siswa. Yang keempat minat siswa. Yang kelima motivasi siswa. Integrasi siswa pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Biasanya kalau kita masuk sekolah baru, kita harus menyesuaikan, tidak langsung bisa membaur. Jadi kita itu harus menyesuaikan dulu gimana teman-temannya seperti apa. Kalau misalkan teman-temannya seperti ini, ya kita setidaknya itu menyesuaikan lah peraturan-peraturan yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu sikap siswa. Sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon. Berarti cara merespon belajar siswa, mungkin ada yang antusias, ada yang suka tanya, kayak gitu, itulah termasuk sikap siswa. Yang ketiga itu bakat siswa. Kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Apabila kita memiliki bakat, seorang siswa memiliki bakat, maka seorang pendidik juga harus mendorongnya. Misal kayak ada yang bakat menggambar, maka diikuti lomba menggambar begitu. Jadi ada keberhasilan lah pada masa yang akan datang. Misal dia itu pintar matematika, ya ikut lomba matematika, diikuti lomba matematika. Jadi dia itu memiliki keberhasilan nantinya. Yang keempat minat siswa. Berarti kecenderungan atau kegiatan tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Misal di sekolah itu kan kalau di kuliah tuh ada UKM. Nah, minatnya kita itu gimana, ikut UKM mana kayak gitu. Jadi kita itu harus ikut organisasi itulah. Yang kelima itu motivasi siswa. Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme, baik manusia ataupun hewan, yang dapat mendorong untuk berbuat sesuatu. Misal kayak kita tuh sekolah motivasinya untuk apa? Apabila kita memiliki motivasi, maka kita akan semangat melakukannya. Tapi kalau kita tidak memiliki motivasi, maka sulit untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga faktor eksternal siswa. Faktor eksternal siswa yaitu faktor yang terdiri atas dua macam, yaitu faktor lingkungan sekolah dan faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. Faktor lingkungan sosial itu seperti sekolah, para guru, para tenaga pendidik atau kepala sekolah dan wakil-wakilnya dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar. Yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor yang termasuk lingkungan sekolah ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga dan siswa, letaknya alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan. Ya, apabila kita misalkan lingkungan rumahnya jauh dari sekolah dan gedung-gedungnya kurang memadai, maka siswa tersebut itu kurang nyaman dalam melakukan pembelajaran. Tapi kalau gedungnya sudah rapi, kelasnya dalam keadaan rapi, lingkungan sekolahnya rapi, maka sebagai siswa akan semangat belajarnya. Yang keempat yaitu faktor pendekatan belajar. Pendekatan belajar penilai yang telah diuraikan secara panjang lebar pada sebelumnya dapat dipahami keefektifan segala cara atau strategi yang dapat digunakan siswa dalam menunjukkan efektivitas dan efisiensi proses belajar materi tertentu. Strategi dapat dalam hal ini berarti seperangkat langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.